Bu, itu tadi Ibu sempat apa ya? Bocorkan sedikit ya. Kira-kira apa alasannya untuk itu terjun ke dunia politik itu? Oke, jadi sebenarnya itu lebih ke naluriah saya ya. Jadi saya dari kuliah itu emang suka politik gitu. Jadi saya sempat menjabat presiden mahasiswa di Universitas Batam. Batam ya. Ya. Terus jadi ketua cabang juga Gerakan Pemuda Indonesia ya, Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia cabang Batam. Jadi dulu waktu mahasiswa aktif gitu. Ya. Sampai demo ke Jakarta juga gitu. Kayak gitu-gitu ya. Saya mikir tapi di satu sisi walaupun saya aktif dalam organisasi, saya juga bekerja dan saya juga mahasiswa gitu. Siap ya. Nah, itulah mungkin ya, perempuan harus multi talent nih. Ya, itulah yang membuat proses-proses itulah yang membuat saya mungkin ya seperti sekarang ini gitu. Oke. Berarti semenjak jadi dosen 2015 ya Bu ya, tadi sempat bilang itu udah ada keinginan untuk terjun ke dunia politik atau belum waktu itu? Saya lebih yang nawarin banyak, tapi kayaknya baru sekarang ini mengiyakan. Dari zaman kuliah gitu ada yang nawarin, tapi turun baru sekarang gitu. Gitu ya. Setelah sholat istikharah ya. Ya benar. Itu sebetulnya saya tuh heran juga ya, Ibu banyak terlibat di aksi-aksi seperti itu ya, di sosial politik, tapi ambilnya di ilmu ekonomi ya Bu ya. Iya. Iya ya. Minang kan, Padang, pandai berdagang ya. Iya. Baik, kita ke Bang Amrul lalu Bang. Siap. Itu tadi Abang sempat bilang sejak dulu waktu pemilihan pilkada pertama itu sudah bahkan terjun juga ya waktu jadi penyelenggara ya Bang ya. Penyelenggara. Itu lalu masuk lagi jadi dosen ya. Maksudnya. Kenapa setelah maju jadi penyelenggara Abang kembali lagi, tidak langsung naluri politik seperti itu Abang kembangkan sampai saat ini? Berapa tahun nih Bang itu kan? Ya. Dari 2004 malahan kalau itu. Iya betul. Jadi sebenarnya berpolitik ini tidak berarti ada fase-fasenya ya. Jadi dalam kegiatan sebagai pengajar juga ya bisa kita lakukan sesuatu yang sifatnya politik gitu ya. Nah, cuman kalau sudah pada tataran pencalekan atau partai politik itu kan udah beda. Ya. Berarti kita sudah masuk dalam ranah politik praktis ya. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya melihat ya, saya terpanggil ya dengan kondisi secara keseluruhan saya rasa bukan hanya di Batam ya. Memang kita perlu SDM yang mengisi ya. Parlemen ini agar kualitas daripada parlemen kita bisa diwarnai oleh politisi-politisi yang punya wawasan, punya gagasan, punya inovasi. Saya kira hal-hal seperti ini yang diperlukan. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita dosen ini saya kira mungkin lebih aspiratif karena sangat memahami memahami kondisi mahasiswa, memahami kultur dari mahasiswa. Ya, saya kira hal-hal itulah yang pola pendekatan ketika kita nantinya ditakdirkan untuk duduk, saya kira tidak menjadi masalah bagi kami sebagai dosen gitu. Baik. Oke, Bang. Tadi sempat jadi komisioner Bawaslu. Lalu sedikit masuk ke dalam lagi jadi staf khusus ya Bang ya? Ya. Staf khusus gubernur. Gubernur ya Bang? Pernah. Ya. Lalu sekarang di tenaga ahli di DPRD. Itu kan sebetulnya kalau secara memang dari ilmu Abang udah kuasai, tapi untuk terjun praktis itu kan sebetulnya sudah mulai masuk agak jauh tuh ya. Tapi kenapa baru kali ini Bang? Baru Abang mulai akhirnya putuskan saya jadi nyalek gitu. Nah, sebenarnya sejak 2014
2014 ya. Iya. Saya sudah mulai aktif di partai. Iya. Sudah mulai aktif di partai. Dan terakhir saya di Kota Batam sebagai periode sebelumnya saya sebagai ketua pemenangan pemilu, ketua Bapilu. Dan periode terakhir ini sebagai ketua OKK. Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan. Ya. Nah, saya kira dengan kegiatan-kegiatan kepartaian ini sehingga bagi saya menjadi modal dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik gitu. Baik.